Stipram, Yogyakarta. Disinilah aku meraih gelar sarjanaku. Menjadi seorang mahasiswi bidik misi yang kuliah selama 8 semester. Pasti kamu baru dengar kan nama kampus itu? Aku memang gak kuliah di kampus terkenal, teman-teman, seperti banyak tebakan kalian selama ini. Aku percaya kualitas kampus memang terkadang berpengaruh pada kualitas ilmu seseorang. Tapi aku lebih percaya lagi bahwa yang bersungguh-sungguh jauh lebih penting, dimanapun dia menuntut ilmu. Dan apa yang aku peroleh hingga hari ini tak terlepas dari apa yang telah diajarkan oleh alma materku. Terima kasih Stipram Yogyakarta. Inilah ceritaku selama menjadi mahasiswi di sana. Pada tahun-tahun pertama perkuliahan, aku memberanikan diri masuk UKM Stipram English Debate Community dengan bermodal pengetahuan bahasa Inggris seadanya. Yang jika dibandingkan dengan pengetahuan teman-teman kala itu, maka sudah pasti aku yang paling tidak bisa. Bukan hanya kekurangan kosakata bahasa Inggris, tapi juga kurangnya wawasanku dalam memahami dan mendeliverkan setiap motion yang dikasih. Kalau nggak salah, aku hanya mengikuti 2 kompetisi sebelum pada akhirnya memutuskan untuk keluar setelah 6 bulan bertahan. Pada tahun kedua perkuliahan, aku dipindah kelaskan. Di sini aku bertemu dengan orang-orang hebat, para utusan dari kelas-kelas sebelumnya. Mereka yang sungguh memiliki wawasan luas. Dari mereka aku belajar untuk membaca materi terlebih dahulu sebelum mengikuti perkuliahan, agar tidak diam-diam baik selama di kelas, dan agar tidak terlalu jelas juga betapa kurangnya wawasanku. Masih di tahun yang sama, untuk pertama kalinya cerpenku diterbitkan dalam buku antologi berjudul Di Balik Usia bersama teman-teman lainnya. Disinilah aku memulai jejakku sebagai seorang mahasiswi yang nyambi nulis buku lalu dengan pedenya menjual buku-buku itu ke para dosen. Pada tahun ketiga perkuliahan, aku diajak salah seorang temanku untuk mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Bidik Misi Nasional. Kami bekerja sama mengirimkan proposal dan alhamdulillah proposal itu diterima oleh Universitas Negeri Makassar. Dan kami berdua berangkat untuk mempresentasikan proposal itu bersama mahasiswa-mahasiswi bidik misi dari seluruh Indonesia. Dari lomba itu, kami memperoleh second runner up, dikalahkan oleh UB, UNM, Unhas, UNY, lalu Stipram. Senang rasanya, kampusku yang tidak terkenal ini bisa bersanding dengan para juara dari kampus-kampus hebat di Indonesia. Di tahun ini juga, aku pertama kali menerbitkan buku solo pertama berjudul tentang aku, kamu, dan hijrahku. Di awal tahun keempat perkuliahan, akhirnya proposalku lolos masuk program kreativitas mahasiswa, setelah tahun-tahun sebelumnya selalu gagal. Di sini kami sama-sama merencanakan pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung berbasis pengurangan risiko bencana tsunami. Bersama 3 orang kawan terbaikku, kami berangkat ke Tanjung Lesung pasca bencana tsunami untuk melakukan penelitian di sana. Ini bertepatan dengan awal bulan puasa tahun kemarin. Meskipun gagal dalam Monef, alhamdulillah artikel ilmiah kami berhasil diterbitkan dalam jurnal Altasia, Jurnal Pariwisata Indonesia oleh Tourism Department Universitas Internasional Batam. Pada pertengahan tahun keempat, aku menerbitkan buku solo keduaku berjudul The Power of a Dream. Kemudian menyusul buku antologi yang kutulis bersama sahabatku Ayu berjudul Melukis Sinarmu. Sambil menunggu jadwal sidang skripsi, aku kemudian mengikuti English Speech Contest di Global English Pare Kediri. Dan gak nyangka bisa jadi pemenang ketiga kala itu. Masih dengan menunggu jadwal sidang, aku kemudian mengirimkan esai untuk mengikuti Social Venture Conference yang diadakan oleh Narasi dan Mbak Najwa Shihab di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Awalnya kukira hanya sebagai peserta,
Aku sempat bertanya-tanya juga dalam hati, kok jadi peserta aja harus nulis esai sih? Dan pertanyaanku terjawab ketika ada pesan masuk yang memintaku menulis langkah konkret untuk mewujudkan toleransi di Indonesia. Yah, benar, esaiku diterima. Dan aku berkesempatan berdiskusi langsung dengan Duta Baca Indonesia, Mbak Najwa Shihab. Benar-benar gak nyangka bisa duduk dan ngobrol sedekat itu dengan Mbak Nana. Dan duduk sejajar dengan mahasiswa-mahasiswa hebat perwakilan dari kampusnya masing-masing. Di akhir acara, aku terpilih sebagai 5 delegasi terbaik yang memiliki langkah konkret dalam waktu dekat. Lagi-lagi, kampusku yang tidak terkenal ini bisa berdiri sejajar dengan mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari kampus hebat di Jogja. Aku menutup kisahku menjadi mahasiswi dengan seremonial yang sangat sederhana, namun spesial rasanya. Sederhana karena dirayakan di ruang tamu secara online. Tak perlu riasan make up salon, sepatu neces, dan baju kebaya. Spesial karena bisa merayakan bersama Mbak Najwa Shihab lagi, dan dihadiri oleh Mendikbud, dimeriahkan oleh Isyana dan para wisudawan-wisudawati terpilih dari berbagai kampus hebat di Indonesia yang kaya dengan prestasi. Lagi-lagi kampusku yang tidak terkenal ini bisa duduk sejajar dengan anak-anak UGM, UI, Unhas, Undip, Kyoto University, UNY, dan kampus-kampus hebat yang gak bisa aku sebutkan satu persatu. Aku menceritakan ini demi Allah, bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya aku, karena apa yang aku raih sesungguhnya masih terlalu sedikit sebagai seseorang yang diberi kesempatan menjadi mahasiswa. Aku ingin memotivasi teman-teman, terutama para adik tingkatku di Stipram Yogyakarta, bahwa meskipun kuliah di Stipram yang tiap kali disebut sebagian besar gak ada yang mengenalnya, tapi kita bisa kok bersaing dengan kampus-kampus hebat. Kita bisa kok berprestasi seperti mereka. Tempat memang penting karena bisa menentukan kualitas ilmu seseorang, tapi yang bersungguh-sungguh jauh lebih penting. Sukses bukan milik orang yang cerdas, tapi dia yang tekun. Apapun itu kalau ditekuni dengan baik, pasti berhasil. Kalimat terakhir adalah yang sering diucapkan mama untukku. Kalau aku yang dari kampus biasa-biasa aja bisa meraih sedikit prestasi, apalagi kamu yang kuliah di kampus-kampus hebat, kamu pasti jauh lebih bisa meraih banyak prestasi. Pintar-pintarlah melihat peluang. Selamat berjuang teman-teman.